Muhammad. Oke, kita akan mulai dengan sesi bersalam-salaman dulu Bapak Ibu. Ini suasana udah agak siang. Sekarang kita bersalam-salaman masing-masing pasangan ada dua. Bapak sama saya Bapak ya. Ya. Oke, saya nggak pakai mic dulu. Salaman dua gini Ibu sama Ibu ya. Salaman ya. Oke, sekarang salaman. Bapak belum ada pasangan. Bapak ya. Oke. Ya, salaman kita, saya salamannya dikasih jarak 10 cm. Salim dulu, Pak. Nah, sekarang satu orang jadi apel, satu orang jadi mangga. Saya apel, Bapak jadi mangga. Oke. Bapak Ibu semua siapa yang apel? Tunjuk tangan. Oke, sisanya mangga. Oke, sekarang kita berdiri biar enak. Pegel dari tadi duduk mulu. Game. Oke, enak banget nih. Satu apel, satu mangga. Oke, Bapak tadi apa Bapak? Bapak mangga, saya apel. Ibu saling berhadapan-hadapan Ibu. Jangan lupa. Kalau saya bilang apel, maka yang apel harus angkat tangannya karena akan ditabok oleh si mangga. Oke. Ya, yang hari ini kayaknya gue tenaga, tabok sekenceng-kencengnya ya. Bapak boleh tabok saya kenceng-kencengnya, tapi saya nggak kenceng-kenceng ke Bapak. Iya. Oke. Tangannya tetap ya, bersalaman jarak 10 cm. 10 cm jaraknya ya. Kalau saya bilang mangga, maka si mangga harus segera angkat tangannya karena si apel akan tabok dia. Oke, 1, 2, 3, apel. Bapak kelas. Tabok saya Bapak. Oke. 1, 2, 3, mangga. Oke, siap ya. 1, 2, 3, apel. Oke, tangannya tetap dekat. Ya, tangannya tetap dekat. 1, 2, 3, apel. Oke, saya kayak gini ya. Saya akan buat soal cerita. Bapak saya jadi ini Pak. Bapak jadi juri Pak. Oke, saya akan buat soal cerita. Yang cerita ini kalau kesebut kata apel dalam soal cerita, segera tabok si apel. Kalau dalam cerita kesebut mangga, tabok si mangga. Oke, tangannya tetap 10 cm. Tangannya tetap 10 cm, siap ya. Oke, ayo ready. Karena ini saya pakai logat Jawa, maka jawabnya ready Mas Bro. Oke, ayo ready. Oke, gacor ini mah gacor. Oke, akhir tahun biasanya banyak siswa itu jalan-jalan ke namanya ke tempat-tempat wisata. Tempat wisata yang salah satu tempat wisata yang sangat terkait dengan pertanian yaitu yang ada di Malang, Jawa Timur. Ya, di Malang ini itu dia sangat terkenal ya Bapak Ibu ya. Malang itu terkenal sebagai kota agrowisata. Ya. Banyak buah-buahan yang bisa kita petik sendiri, terus kita makan, petik, cuci, makan, petik, cuci, makan. Di situ bisa kita lihat ada buah mangga, durian, ada buah stroberi, ada buah markisa, ada buah apel, ada buah anggur, ada buah manggis. Manggis bukan mangga. Ya. Di situ tuh semua buah banyak banget. Tadi apa saja? Buah apa itu ya? Buah apel tadi ya, ya. Itu ada buah manggis, sudah. Ada mangga juga. Nah, di sana itu di samping macam-macam itu kita bisa melihat semua buah apa saja ada di sana. Ya, apa saja bisa kita lihat di sana. Semua orang gembira. Ya, semua orang gembira. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu ini pada kecapean jalan keliling makan kekenyangan. Senderan di bawah pohon. Pas lagi senderan di bawah pohon ketiban apes. Beli oleh-oleh. Nah, saat beli oleh-oleh ini, semua anak-anak siswa-siswi, bapak ibu semua bilang, saya mau apel, saya mau mangga, saya mau apel, saya mau mangga. Oke, saya mau mangga.
duduk lagi kita ibu bapak. Aduh. Ya, hilang pegang-pegangnya bapak ya. Saya mohon izin, saya enaknya duduk di sini apa di sono? Di sini aja dah, bebas dah. Sini kelihatan nggak? Silo nggak? Oh, saya di sono aja dah. Sekarang kita mau nanam cabai. Bapak Ibu, sebelum kita mulai nih, saya akan bahas dari sisi kata ngantuk dan capek. Ngantuk dan capek. Kalau belajar kayak gitu tuh, kira-kira ada ngantuk, ada capek nggak dari tadi nih? Iya. Kita yakin ya kalau di sini tuh kita akan dapat ilmu atau pengalaman baru. Ya. Bapak Ibu, saya yakin sudah punya ilmu sebelumnya. Tapi hari ini kita akan panggil lagi ilmu-ilmu yang udah kita lupain dari zaman dulu ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau soal nuntut ilmu, soal nyari ilmu, soal ngedapetin ilmu, secapek apapun kita, sengantuk apapun kita, sebosan apapun kita, maka berbahagialah kita. Kenapa kita bahagia? Hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hari ini insya Allah usia nggak jadi batasan untuk menuntut ilmu. Kita nggak penting itu, pokoknya lupain soal usia. Kalau kita masih menuntut ilmu, maka semakin mudah Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Ya, jadi kalau ngantuk tahan aja, tahan itu matanya ya. Ya, tahan itu ya. Atau kalau anak sama saya nggak apa, timpuk aja pakai botol tapi yang kosong. Ya. Nanti kita akan bikin permainan-permainan lagi. Ini masih ada permainan buat kita nanti. Oke, sekarang kita mau nanam cabai. Ibu Bapak yang udah nanam cabai, Cung? Yang pernah nanam cabai? Berhasil, Ibu? Udah bagus segini. Layu, oke. Kita akan lihat. Cabainya pernah nggak itu belum ditanam udah nggak tumbuh? Emang iya belum ditanam ya nggak tumbuh. Berarti masih konsentrasi. Bagus. Oke. Sip, kita lihat ya. Ini kalau nanam cabai itu gampang budidaya cabai itu. Pertama kita nyemai, kedua kita nanam, ketiga kita panen. Bapak-bapak yang nyemai dan nanam, ibu-ibu bagian panen. Yang makan bapak-bapak. Oke. Sip, itu aja gampang. Kalau kita ini udah ngelakuin 3 ini, maka selesai cabai kita. Oke? Ya. Tumbuh enggak? Tumbuh? Udah. Kalau kita nanam biasanya benihnya dari mana? Bibitnya dari mana? Kalau saya, pengasiannya kita cabai busuk. Oh, cabai busuk. Nah, Ibu, kalau kita cabai busuk, cabai kematangan. Yang matang kita beli udah matang kita. Tapi kita yakin nggak kalau cabai yang kita beli itu cabai yang unggul, cabai yang bagus? Mana tahu? Kita ada tahu, iya kan? Daripada dibuang. Iya, oke. Sip. Itu salah satu sebab mungkin selama ini kalau kita nanam hasilnya nggak maksimal. Karena bibit yang kita ambil, kita nggak tahu. Iya, kalau kita nyari mantu aja kan nyarinya yang bibit bobot. Nah, yang kayak gitu. Ya, sama dengan cabai yang kita tanam juga. Kita cari bibitnya yang oke punya. Oke, nanti kita bahas nih. Pertama kita semayan. Ibu kalau nanam cabai di apa? Di pot. Potnya isinya apa tanahnya? Tanah sama pupuk, sekam. Iya. Iya, pokoknya nanam aja kadang ya. Ada yang dikasih pupuk apa ya? Ada yang dikasih sekam juga ya. Cuma bagian sekam, pupuk sama tanahnya berapa banyak nih? Nah, kita kagak tahu. Iya, oke, kita bahas hari ini ya Ibu Bapak ya. Terus kita lanjut. Set. Ini kita mau mulai dari nyemai. Kalau biji cabai gede-gede apa kecil ya? Iya, kecil. Iya, berarti bener udah nanam Ibu ya? Iya, kalau biji cabai dibilang kayak biji kecapi mah salah itu. Iya. Ya, kan kalau kita mau nanam satu, Ibu nanamnya di nyemainya di pot. Langsung di pot. Oh, di pot kayak gitu langsung. Pernah nanam di tray nggak? Tray. Tapi tahu tray itu kayak gimana bentuknya? Ada ono ya. Itu bukan ono. Ya. Oh ya, nama saya Lukman Hakim bin Muhammad Khotib bin Muhammad Item bin Misin bin Pitit. Ya. Jadi ketahuan saya orang apa ya. Jadi kadang bahasanya suka kelibet-libet gitu ya, Bapak ya. Ya. Pak Baliut lah. Oke, sekarang kita mau nyemai. Kalau nyemai kita lihat dulu medianya. Yang pertama tuh ada tanah. Ini kelihatan nggak merahnya Ibu? Ya, sentrennya kelihatan ya.
Ada tanah, ada sekam, ada pupuk kandang atau kompos. Oke? Ada apa tadi, Bu? Tanah, sekam, pupuk kandang atau kompos. Itu dicampur masing-masing satu bagian. Misalnya nih, 1 ember tanah tambah 1 ember sekam tambah 1 ember pupuk kandang. Dicampur, ya Bapak. Cek. Oke. Cek. Iya, asik. Minum banyak, ada 3, Pak. Nah, setelah itu kita taruh di polybag misalnya ya. Kalau awal-awal perlu nggak kita taruh di pot yang gede? Nggak perlu. Sayang-sayangin air, sayang-sayangin tanah, Ibu ya. Kita pakai yang kecil-kecil, makanya ada tray salah satunya ya. Ini kalau di polybag. Terus kita lanjutin. Nyemai benih. Pilih benih cabai yang berkualitas. Nah, yang berkualitas gimana nih? Kalau ibu bapak mau ambil dari cabai yang dibeli di pasar, dilihat dulu cabainya ini kelihatannya bagus nggak nih, gitu ya. Kalau kan kelihatannya kita bisa tahu mana cabai yang bagus, mana cabai yang nggak bagus. Nah, kalau lebih amannya lagi, beli yang ada kemasannya, beli benih cabai beneran di toko tani yang sudah ada logo SNI-nya atau sudah ada pengesahan dari Kementerian Pertanian atau dari Dinas Pertanian setempat. Ya, banyak toko tani. Kalau Bapak Ibu anaknya suka main handphone, sekali-kali suka belanja nggak pakai ini, ibu-ibu kayaknya kalau jilbab kayaknya setiap bulan ganti deh. Ya, nambah lagi ya Bapak ya. Ngelihat di Shopee seragam posyandu seragam apa gitu ya. Ya tinggal ibu-ibu mah beli, bapak-bapaknya pusing ya. Oke, pilih benih cabai yang berkualitas Ibu Bapak ya. Yang kedua, kan tadi saya keluarkan dulu ya. Kita mau nanam tadi benihnya udah kita pilih yang bagus. Terus yang kedua, kita nanam itu, ini contoh tray. Ini saya bawa perangkat alat-alat obat untuk ngamen. Iya. Nah, ini contoh tanahnya yang sudah dicampur tadi ya, tanah, sekam, sama pupuk kandang. Ya, kompos, pupuk kandang. Nah, kalau kita udah ada benih, satu ini kegedean ya kalau buat pembenihan ya. Ini buat bawang, saya bawa contohnya nanti. Kita tancap, kita bolongin gitu, lubangin dikit. Dalamnya berapa banyak Ibu? Boleh nggak sedalam telunjuk gini? Dalam banget. Jangan ya, sedikit aja Bapak ya. 1 cm cukup nggak Pak? Cukup, oke, sip. Ini mah udah nggak usah diajarin ini mah. Udah pada bisa ini mah. Nggak apa, kita saya penyegaran ya Bapak Ibu ya. Cek. Ya, ini sebelum kita nanam kita basahin dulu Ibu Bapak. Kenapa? Kalau dia ketersediaannya air bagus, kalau dia basah, itu penting banget supaya si benih itu, si bibit itu meleteknya cepat. Ya Bapak ya. Bapak pengalaman banget kayaknya nih Bapak ya untuk yang benih-benih ya. Ya kalau dia kurang air, gimana mau meletek? Ya, dia kalau airnya itu bagus ya, ya meletak dia tumbuh dia tuh. Tanam 1 benih per polybag atau per 1 lubang tray itu. Lubang tray ada di sana ya, 1 lubang kasih 1. Jangan dalam-dalam. Terus yang kedua, setelah kita nanam itu, setelah kita semai kita pelihara. Nyiramnya sehari berapa kali Ibu Bapak? Sekali. Kalau masih nyemai 2 kali. Pagi sama sore kalau semayan. Kalau udah tumbuh baru tuh sekali. Ya. Nah, terus selama di semayan ini dikasih pupuk NPK. Pupuk apa? 3 gram. 3 gram itu dilarutin dalam 5 liter air. Ember kecil ya. 3 gram itu sesendok makan lah. Nggak sampai sesendok makan, hampir sendok makan. Taruh di ember 5 liter air, aduk, dikocor. Ya, dikasih ke tiap lubang ini, lubang tray ini. Nah, ini dia. Kayak gini, tadi diisi ya, dikasih media tanam, cocok. Terus kita siramin. Nyiramnya jangan pakai gayung yang kenceng. Atau pakai selang. Kita nanam di sini tumbuhnya di Solo gitu ya. Iya, saking buru-burunya. Waduh, anak sekolah belum nyiapin. Waduh. Atau si bapak udah mau pulang nih, ibu-ibu buru-buru. Disiram ya.
Akhirnya nanam di sini, tumbuhnya di mana-mana. Di pasar. Ya, tadi pupuk NPK-nya 1 sendok makan, aduk di dalam 5 liter air, kemudian disiram. Asal basah aja. Udah. Itu 1 kali dalam 1 minggu. Kira-kira dia tumbuhnya keluar itunya berapa hari ya? Berapa minggu? Kita nyiramnya seminggu sekali. Tumbuhnya biar sampai daunnya 5 aja, daunnya 4 atau 5, itu berapa minggu, Ibu? Yang mana nanam nih, lama kan ya? Beda sama kita nanam sayuran kangkung gitu ya. Kangkung asal disebar, disiram, 3 minggu udah kita panen ya. Iya. Oke, kita lihat. Nih, setelah 4 minggu sampai 5 minggu, itu si cabai kan tumbuh tuh. Daunnya udah ada 4 biji, 5 biji, 6 biji. Maka kita pindahin. Tapi sebelum pindahin, kita ada yang nanam di bedengan nggak kita di sini, Bapak, Ibu? Rencananya mau bikin bedengan. Oke, ini bedengannya ukurannya ini. Tingginya itu 20 cm sampai 30 cm. Ya. Dibikin undakan dikit lah ya. Di bedengannya diangkat dikit. Supaya dia, kalau dia diundangkan kan itu dia lebih berpori ya. Nggak landek, nggak padat. Nggak padat. Kalau nggak padat, akar itu bisa kelayaban nyari makanan. Ya. Terus jaraknya juga kita atur, nanti ada di sini ya. Setiap pohon jaraknya itu, di bedengannya 90 cm sampai 1 meter. Bedengannya. Terus jarak tanam 30 sampai 50 cm. Oke ya, sip. Kalau dia terlalu rapat, kira-kira si cabai ini menderita apa enggak? Iya, dia harusnya itu buat 1 sendiri, dia pakai 2. Kan kasihan. Ya. Oke, cabai itu butuh pH tanah 5,5 sampai 6,8. pH tanah itu derajat keasaman tanah. Jadi ibu bapak nanti ditemani sama Bu Maya nih, saat tanam, tanahnya dicek dulu nih, medianya juga dicek dulu. pH-nya nih berapa nih? pH itu derajat keasaman, ada alat ceknya ya Bu Maya ya. Di BPP juga ada, kayaknya teman, insya Allah ada, di dinas juga ada. Itu dicek dulu, kalau pH-nya di bawah 5, di bawah 5,5, itu asam. Kalau dia asam, itu zat-zat yang dibutuhkan oleh si cabai itu nggak bisa keserap. Ya, kalau dia asam diapain? Dikasih kapur tani, dolomit, ya kasih dolomit. Dolomitnya berapa banyak? Dolomitnya itu 2, nih untuk bedengan yang 10 meter aja itu butuhnya sedikit kok, cuma 20 kilo. 20 kilo paling setengah karung Pak ya dolomitnya ya, nggak sampai setengah karung ya. Tuh, untuk 10 meter lahan 1 kali 10 untuk bedengan tuh itu butuhnya cuma 20 kilo. Terus pupuk kandang itu kira-kira 1 sampai 2 pupuk kandang, 1 sampai 2 karung. 1 karung kan pupuk kandang rata-rata 10 sampai 15 kilo paling banyak ya Bapak ya. Apalagi kalau kita beli di tukang tanaman itu nggak sampai tuh 10 kilo ya. Enteng itu mah. Kadang bukan pupuk kandang murni itu mah. Itu kadang banyakkan serasa daunnya, bukan pupuk kandang. Makanya kita cari yang pupuk kandang yang betul-betul pupuk kandang. Kalau enggak, insya Allah penyuluh BPP dinas itu bisa kok ngasih tahu di mana tempatnya. Apalagi kan baru megang duit nih 50 juta nih ya. Ya gampang belanjanya ya Bapak ya. Sip. Nah, terus sebelum nanam itu dikasih dulu SP36. SP36 tuh pupuk dasar. Warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu, pupuk dasar kayak gini Bapak Ibu. Nih ya pupuknya kayak gini. Sebelum nanam lahannya disebarin ginian dulu. Ini pupuk dasar. Dikasih SP36 400 kilo 1 hektar. Kalau 1 hektar, kalau 10 meter doang paling berapa ini sih? Ya, cuma 0,4 kilogram cuma nggak sampai setengah kilo. Nggak sampai setengah kilo kita kasihnya. Jarak tanaman cabai 70 kali 60 cm. Oh ya, kalau kita ngasih ginian, sebelum nanam itu jaraknya seminggu Bapak ya. Seminggu. Tapi kalau kita ngasih, anggap kita sudah ada tanaman di situ. Jadi tetap disiram. Tiap hari tetap disiram, setiap hari sekali, supaya dia menyebar rata dan dia sudah tersedia di tanah. Saat kita pindahin tanaman nanti cabai ke situ, maka dia sudah bisa langsung dikonsumsi oleh cabai yang baru pindah. Ya,
Kalau mau di lahan supaya nggak banyak hama, nggak banyak rumput, sehingga tanaman cabai kita subur, kita tutup pakai mulsa yang kayak gini nih, yang plastik itu Bapak Ibu ya. Plastik mulsa ya, yang warna perak di atas. Itu supaya kenapa? Kalau musim panas, airnya itu kagak gampang nguap. Jadi nguapnya cuma di lubang yang ada ini aja. Ya, cuma ada ini. Kalau yang ketutup, dia mau nguap udah ketrap lagi. Jadi tanah tetap lembab. Jadi aman buat nggak perlu banyak-banyak nyerap. Terus kalau ketutup gini juga rumput, gulma itu nggak akan tumbuh Bapak Ibu. Jadi tanaman kita lebih sehat insya Allah. Kalau di situ banyak rumput, banyak gulma, itu nanti tanaman banyak bakteri, banyak virus, banyak hama yang ada di situ. Akhirnya tanaman kita dimakani sama hama. Kenapa? Orang dia ada rumahnya di situ, rumput yang di situ. Makanya seminggu sekali kita bersihin. Syukur-syukur kalau kita punya waktu 3 hari sekali ngebersihin, kita piket. Ya. Sip, selanjutnya media tanam di polybag seperti yang ini ya. Tadi bahannya apa aja? Pupuk kandang, sekam, sama perbandingannya? Ya, oke. Sip. Kita aduk, kita masukin. pH tanah itu penting. Kalau pH-nya nggak pas, tadi pH cabai berapa? 5,5 sampai 6,8. Coba lihat 6,5 6,8. Tet. Mana tadi? 6,8 ya. Tapi ya sampai 7 masih oke lah ya. Ini kalau pH-nya nggak pas, tanaman kita bisa aja layu dan mati karena pertumbuhannya itu nggak maksimal. Kalau pH-nya ketinggian atau kerendahan, itu berdampak pada ketersediaan makanan buat si cabai, hara mikro, hara makro. pH itu berdampak terhadap daya serap tanaman kita, terhadap nutrisi yang kita kasih. Kita capek-capek mupukin, tapi pH-nya rendah atau pH-nya kelewat tinggi, itu kagak ngefek, kagak bisa ditelan sama tanaman. Oke, kalau pH-nya di atas 7,5, itu bisa zat besinya, mangan, tembaga, sama zereng dan boron itu, zinc dan boron itu nggak bisa diserap sama tanaman. Itu hilang, dia sedikit jadinya. Kalau pH-nya kelewat asam, maka ini yang terjadi. Ya, akhirnya tanaman, kalau bahasa ininya, bahasa anak muda sekarang itu suffer, gitu, menderita tanamannya. Nah, kalau pH-nya 3-5, asam banget kayak gini, itu jamur jadi gampang tumbuh. Kalau jamur udah gampang tumbuh, kira-kira tanaman kita sehat nggak? Ya. Kita aja kalau nggak mandi jamuran gimana rasanya, gegaruk mulu. Itu masalah ya. Ya, ini kalau tadi pH-nya kelewat asam, dikasih dolomit ya, disebar, diaduk gitu ya, disebar. Siram tiap hari sampai seminggu baru ditanam. Kalau tanahnya basah, tapi kayaknya di sini mah nggak basah deh. Kalau Jakarta, Bogor, Jakarta, Depok itu tanahnya nggak basah ya. Jadi kalau kelewat basah itu pakainya dikasih belerang. Ya, belerang banyak dijual juga di toko-toko tani. Sip. Nah, sekarang kita mau pindah tanam nih. Tadi kan udah 4 minggu sampai 5 minggu nih di polybag kecil. Kita mau pindahin tanam. Itu caranya yang paling enak Bapak Ibu, kita mindahinnya sore hari. Ya, jadi kan nggak terlalu panas tuh. Kitanya juga enak, si tanamannya juga enak. Saat dia pindah kan dia tuh menyesuaikan dengan keadaan baru ya Bapak Ibu ya. Dengan keadaan baru itu kadang dia agak stres. Kalau stres, kita mindahinnya pagi, kan siang tuh udahlah dia stres, kena panas habis-habisan, kan kasihan. Kalau malam, enak dia. Malam dia lebih tenang, besok baru dia bisa memulai hari yang baru di tempat yang baru. Oke. Itu kalau kita mau mindahin, ini misalnya polybag kecil ya Ibu ya. Ini setengah ini, kalau kita ngebibitin itu polybagnya yang ukuran 8 ya. Ukuran kecil ya. Itu kalau kita mau mindahin, kita remes dulu nih, kita bejak sedikit sampai rada padat. Sampai kek gitu ya. Ya. Tapi jangan sampai wah, jangan, nanti akarnya berantakan. Nah, udah kayak gitu, tinggal kita bikin lubang di media, di polybag yang lebih gede atau di pot yang gede, kita bikin lubang seukuran polybag ini, baru kita masukin. Nih contohnya nih. Ini nggak kelihatan ya, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini kelihatan.
Ini udah habis dikencengin. Nah, kalau misalnya kita nggak sayang, kita punya polybag banyak, nyopotinnya gampang, digunting aja. Gunting polybagnya udah nggak kepake lagi. Ya. Terus masukin ke sini, lubang udah dibuat, masukin, udah deh siram. Ya, oke ya. Gampang ya? Gampang banget. Ngelihat ya, coba praktek ya. Prakteknya itu, Ibu tahu nggak? Kalau anak kecil, misalnya nih anak kecil, kita misalnya nih di sekolahan nih, kita keluarin duit 20.000. Siapa yang mau duit ini? Semua mau gitu kan ya? Semua mau ya. Mau, bener mau, iya mau. Kasih duit lagi, kasih lagi duit yang 50.000. Siapa yang mau ini? Mau semuanya, semua bilang mau. Tapi ada nggak yang datang maju ngambil duitnya? Jarang ya? Takut, malu gitu ya. Nah, itu kayak buat kita nih, buat kita yang udah dewasa ya, udah dewasa. Kalau dibilang tua, kita mah nggak pernah tua, Bu ya. Kita mah makin bersemangat ya. Itu banyak orang yang kepengen, tapi saat dia kepengen, dia nggak melakukan aksi, nggak nyamperin, nggak ngelakuin kerja. Pengen nanam, pengen deh, pengen punya cabai, pengen. Tapi pengen doang, ngerjainnya kagak. Kayak anak kecil yang tadi dikasih duit 20.000, 50.000. Kalau kita mah enggak ya, kita mau yang dewasa, orang sudah sangat bijak gitu ya. Kalau kita mau, kita kerjakan. Habis ini nih, kita kerjakan Ibu Bapak ya. Sip. Setelah ini kita pindah tanam, kemudian kita pasang ajir. Kalau misalnya nih kita nanam, dia semakin tinggi. Kalau kita ngasih ajirnya tuh duluan, ya saya berdiri nggak apa ya, sambil berdiri ya. Ini nyelonong juga saya nih, mohon maaf nih. Ya, ahai. Nah, kita kan, ya tunduk sedikit gitu ya. Itu kan kita, Ibu Bapak sambil berdiri nggak apa-apa. Kalau pegel nanti ada sesi-sesi berdiri ya. Kalau udah agak pegel, Ibu Bapak tinggal kasih kode ke saya, acung tangan, kita berdiri bareng. Pelan-pelan berdirinya. Nah tadi, apa namanya? Kita pasang ajir. Ajir itu pakai bambu Ibu ya, Bapak ya. Bambu pilih yang cakep. Terus dicakepin. Jaraknya itu 5 cm dari tanaman cabai yang baru kita pindah tanam. Dari akar ini ya, supaya ya. Terus ngiketnya ke tanaman cabainya jangan kenceng-kenceng. Jangan sampai padat banget, kan dia semakin lama semakin besar batangnya ya. Kalau kita ikat mati gitu ya, dia nanti kayak film ini ya, film apa namanya, Popeye. Popeye itu kan ceweknya si Olive tuh, pinggang kecil banget ya. Nanti pinggangnya kecil gitu ya, atau segede akhirnya patah dia kalau udah tuanya nanti ya. Kurang gizi ya. Makanya dibikinnya agak itu ya, agak longgar ya. Terus ke ininya juga, ke kayunya. Ini fungsinya apa? Supaya dia tetap kokoh. Ada hempasan angin, ada apa, dia tetap kokoh. Terus juga kalau dia gede, akarnya, buahnya banyak, daunnya banyak, itu kan berat. Maka dia ada penyangganya. Oke, selanjutnya. Ini kalau udah jadi nih, nanti insya Allah di kelompok kita nih kayak gini nih, insya Allah nih ya. Amin. Amin, amin. Bapak-bapak nyiram, nanam, ibu-ibu panen. Oke, di cabe itu sering nggak kita ngelihat di antara batang sama daun utama tuh ada daun kecil kayak gini. Daun ketek gitu, daun ketek gitu ya. Itu diapain? Dibuang ya. Dicabut kenapa? Digunting, dipotes bisa ya. Kenapa? Kalau dia ada di situ tumbuh, dia itu nggak akan ngasilin buah. Dia nggak ngasilin buah, dia cuma makan banyak. Ya, dia cuma ngambil nutrisi doang. Dia cuma nambah daun. Ya, kalau kita kan butuh daunnya apa butuh cabenya? Iya, oke, daunnya berarti yang ini dibuang. Selanjutnya. Ini cara mupuk. Tadi kan kita udah pindahin ke pot nih. Kita udah pindahin ke pot. Nih, kita pindahin ke pot. Kemudian 1 minggu setelah pindah ke pot, itu kita kasih NPK 16 3 gram. Sedikit banget. Ini NPK yang 16 ya Bapak ya. Jangan yang 2577. 2577 itu untuk yang tanaman sayuran. Nah, kalau yang ini kita mau buah, ini NPK 16. Itu di kemasannya ada tulisan NPK 16. Ada yang 2577. Kita pakai yang berapa? Oke. Jumlahnya 1 sendok makan hampir 3 gram. Nanti Ibu kan suka bikin kue ya. Itu ditimbang. Kalau NPK 1 gram tuh pakai sendok berapa banyak. Nanti selanjutnya nggak usah nimbang. Mau ini nimbang lagi ya. Kelamaan. Ya, misalnya nimbang nih.
Oh, 3 gram, setengah sendok makan nih. Setengah sendok panci misalnya. Nah, nanti selebihnya kurang lebih segitu. Oke. Selanjutnya berjalak 1 kali 1 bulan. Jadi pupuknya nggak perlu banyak ya Bapak Ibu ya. Segini juga udah cukup. Sisanya kasih pupuk organik. Nah, kalau kita nyiramnya semakin lama itu tanahnya semakin turun ya Bapak Ibu ya. Itu tambah lagi sama pupuk organik. Ibu Bapak suka ada yang bikin pupuk organik cair di rumahnya masing-masing atau di sini? Ada. Siram aja pakai pupuk organik cair. 1 gelas pupuk organik cair bikinan kita diencerin pakai 10 liter air atau 7 liter air, diaduk buat nyiram. Ya. Terus selanjutnya pemupukan tambahan bisa dilakukan sesuai kondisi tanaman. Misalnya nih daunnya kok kelihatannya nggak hijau banget gitu ya, kurang subur. Itu boleh ditambahin pakai urea, ditambah buat nambahin daun, atau dikasih NPK 2577. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kalau kita kebanyakan makan, perut gimana? Begah. Tanaman kalau dikasih banyak pupuk kebanyakan, dia nanti bisa mati, dia terbakar ya. Burn ya. Ya, overdosis. Ya, sip. Oke, mupuk itu caranya. Kalau kita mupuk Bapak Ibu ya, di sisi tanaman ini, kan di sekelilingnya tuh kita bikin lubang-lubang. Kiri, kanan, ya bikin 4, 2, atau 6, atau 8, atau dibikin lingkaran gitu. Kemudian pupuk yang 3 gram tadi ditabur, kemudian setelah ditabur jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup, dia ada sebagian yang menguap dengan sinar matahari dan air. Kan sayang tuh ya, kita udah ngasih segitu, tapi yang diambil makan sama tanamannya nggak semuanya, sayang itu mah. Terus, aduh, saya kalau nanam ini sering digangguin nih. Kadang ada kutu, tapi kita nggak lihat kutunya kayak gimana. Kalau kutu di pala mah gampang, kasih apa obat kutu apa namanya? Peditok, atau dikasih sampo selsan gitu ya. Itu ketombe itu mah ya. Peditox ya. Kita kasih minyak tanah, kasih api. Ya. Ibu kaget. Bercanda Ibu, maaf. Ya. Kalau kutu tanaman kan kecil banget, nggak kelihatan ya. Nanti ada bagian hama. Ini prinsipnya adalah tanaman kita. Oh iya, kalau kita misalnya ada lagi musim flu, tetangga kita atau keluarga kita ada yang kena flu. Tapi kita posisi kita sangat sehat, makanan kita bagus, olahraga kita cukup, tidur kita cukup, istirahat kita cukup. Kira-kira kita gampang tertular apa enggak? Pun dengan tanaman. Kalau tanamannya itu sehat, maka imunnya juga bagus. Dia nggak akan terserang dengan mudah oleh penyakit ataupun hama. Oke ya? Jadi prinsipnya tanamannya dibikin sehat. Dikasih siram dengan baik, terus dikasih pupuk dengan tepat. Ya, jangan lupa didoain. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sip. Kita lanjut. Setelah kita tanam, kemudian buahnya ada, buahnya banyak. Kita apain ya buah? Kita panen. Ya, kayaknya kalau di kelompok kita mah panennya belum sampai kejual kemana-mana kayaknya ya. Sesama kita udah habis nih kayaknya ya. Iya. Nanti kalau udah banyak baru kita bikin olahan cabe ya. Nanti cabe bikin kayak sambal cabe, sambal minyak cabe itu ya, kan enak-enak banget ya. Iya, kasih oil ya. Chili oil. Iya, kami sudah mempraktekkan itu dan anak-anak saya suka banget. Iya. Oh, masya Allah. Iya, mantap. Sip, panen. Kalau panen lakukan berkala, jangan sekaligus semua dipanen, pilih yang matang-matang dulu. Ya, sip. Ini sesi cabai. Nanti kalau ada hama kita bahas setelah ini hamanya. Ibu bapak pernah nggak ada yang cabainya itu pas mau dipanen dia busuk terus jatuh? Ada ya? Sering ya? Atau ada daun cabai tiba-tiba daunnya keriting? Nah, kalau keriting gimana? Tenang, kalau keriting
kalau tanaman cabai kita dekat sama salon, bawa ke salon. Rebonding. Ya. Ya, ini bagian cabai ya, bagian cabai nanti ya. Sekarang kita masuk ke bagian bawang. Hamanya nanti belakangan ya. Bawang, bawang. Kasih yang enak-enak dulu, hama belakangan. Iya. Hama belakangan. Ibu Bapak kalau pernah miara cacing nggak Ibu Bapak? Pernah pakai pupuk cacing nggak? Ya, kami sudah coba. Kalau ditambah dengan pupuk dari cacing, itu hasilnya lebih mantap. Kami uji coba sudah lebih sekitar 8 tahun, dan itu hasilnya selalu bagus. Ibu mah nggak usah takut sama cacingnya, biar bapak-bapak yang megang cacingnya. Karena kalau kita panen cacing itu gampang banget. Cacing itu kan makan di bawah. Oh ya, Ibu punya ada ini bak mandi bayi yang udah nggak kepake, cucunya yang udah pecah kan nggak dipakai tuh ya. Itu bisa buat ternak cacing. Atau ada piling kabinet plastik itu bisa buat ternak cacing. Ya, caranya kasih limbah organik. Pertama sih awalnya itu dikasih ini dulu, pupuk kandang sapi yang udah matang, taruh terus kasihin cacingnya. Cacingnya di mana belinya? Di Depok kayaknya udah ada yang usaha cacingnya. Ada ya? Enggak, cacing yang jenis ini cacingnya gagah dia. Nama cacingnya apa Mama ya? Lumbricus rubellus ya. Jadi kalau Ibu ada ponakan ada cucu gagah dia namanya aja Lumbricus rubellus. Ya, ini cacing merah ya. Dia di bagian lehernya ada kayak kalung gitu. Iya, ada cincin di bagian lehernya. Ini cacing ini jenisnya, dia cacing ini banyak makan, dia nggak bergerak kemana-mana, kagak kelayaban, tapi dia itu setelah makan kalau udah kenyang, saat dia mau ngebuang, dia akan naik ke atas, cek, dia buang hajat di atas. Tapi kita nggak pernah meneliti bagaimana cara dia buang hajat, apakah nungging, apakah rebahan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita dapat hasilnya ya. Itu cacing Ibu Bapak suka di kebun kan dulu masih kecil ya Ibu ya. Kalau di kebun tuh sekitar tanaman suka ada yang kayak seres, kayak meses itu ya. Itulah cacing. Ya. Ini Bapak maaf ya sambil makan kita cerita cacing ya. Ibu punten. Ya. Itu dia saat ya kalau kita nih satu box lemari yang ukuran box yang lemari kabinet itu bisa diisi sampai 15 kilo sampah organik dari dapur ibu-ibu. Itu kalau itu pagi-pagi misalnya habis, kan kalau magic jar itu nggak semuanya bisa kemakan ya, keringnya itu kan kita rendam dibuang. Nah kalau itu dibuang jangan, kasih aja ke cacing. Caranya cacing yang udah ada dalam box itu boxnya digali dikit kayak apa, kayak kucing mau ya begitu dah pokoknya dah. Itu si apa namanya nasi kita masukin ke dalam lubang yang udah ada cacingnya, kita tutup. Itu cacing mungkin sekitar 3 atau 5 hari lagi dia akan datang ke situ, dia akan bilang wow what a nice food katanya. Oh makanan enak ini, karena bahan organik yang sudah akan membusuk itu disukai cacing. Ya kalau kami kan dekat dengan pasar Minggu ya, itu sering banget itu kami kalau pagi-pagi sebelum jam 6:30 sebelum Satpol PP itu membersihkan di situ, kami punya teman-teman penjual sayuran di sana. Bang, nanti ini Ogut bawain karung, 2 karung, tolong diisiin sama sayuran, limbah sayuran ente. Kan kalau kubis kol itu kan bagian buang, itu kan sayang tuh. Dimasukin, sawi juga sama. Itu yang kami ambil setiap 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita bawa ke kantor. Kita kasih kepada cacing-cacing kami dan cacing itu sangat bergembira. Kenapa? Gembiranya kalau kita lihat 2 minggu atau 3 minggu kemudian cacingnya makin gemuk dan bagian atas tuh seresnya makin banyak. Itu kita tarik aja pakai tangan, seresnya tuh kan udah agak kering gitu ya, udah enak gitu ya. Kita tarik set, kita masukkan ke dalam pot-pot kita. Tanpa campuran lain buat tambahan pupuk organik kita. Iya, seperti seres bentuknya. Itu cacing. Nah, itu dia. Itu enak banget. Ya, tapi naruh seres kalau itu naruh gituan jangan di meja makan, nanti bocah disangkain itu meses ya. Ya, itu
efektif banget buat tanaman-tanaman kita, apalagi buat tanaman sayuran. Ya, kalau Bapak Ibu mau yang praktisnya, agak 1 genggam diikat di kaos kaki yang udah nggak kepake, rendam aja di dalam air, nanti airnya dipakai buat nyiram. Ya, oke ya, kita masuk ke bawang. Itu cerita cacing. Ya, cacing. Sekarang kita cerita bawangnya. Bawang, Ibu pernah nanam bawang? Bapak pernah nanam bawang? Belum ya? Kemarin di kelompok azalea itu ada yang nanam bawang, bawangnya katanya nggak tumbuh-tumbuh. Saya berdiri dulu Bapak ya. Ibu, Bapak kayaknya pegel nggak? Nggak, saya doang yang pegel berarti. Ahai. Ya, itu kalau bawang, kemarin di azalea itu, ibu-ibu sama bapak-bapak di sana, katanya bawangnya nggak tumbuh. Saya tanya, Ibu bawangnya dari mana? Dari pasar. Iya, dari pasar langsung ditanam. Iya, langsung ditanam. Ya, ternyata di situ letak ketidaktepatan yang pertama ya Pak, kesalahan pertama. Ya, karena bawangnya itu adalah bawang untuk konsumsi, bukan bawang untuk bibit. Kalau bawang untuk konsumsi itu kan di usia 50 sampai 60 hari dipanen langsung diolah. Tapi kalau bawang buat bibit itu ditanamnya rada lama sampai 70 hari. Setelah 70 hari itu juga dipanen, nggak langsung ditanam, tapi diangin-anginin, digantung sampai 2 bulan. Iya, setelah 70 hari itu dipanen, digantung di atas, jangan kena lantai langsung, dia nanti busuk. Kalau digantung dia kena kering angin gitu ya. Itu selama 2 bulan bawang itu namanya dormansi, tidur dia. Dia tidur, dia puasa. Nanti setelah 2 bulan digantung, baru kita tanam di lahan atau di polybag kita. Itu baru insya Allah akan tumbuh dengan sempurna. Oke, kita lihat ya. Sip. Kita di Depok ini, di kota Depok, lahan kita banyak nggak Ibu, Bapak? Kalau bikin bedengan kayaknya dapat berapa bedengan nih? Tahu deh ya. Nah, kalau di kota lahannya sempit, kita nanamnya juga pakai cara orang kota. Ya, cara orang kota gimana? Di polybag atau bikin yang berundak itu, vertikultur ya. Vertikultur di talang bisa juga. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, Mas Bro. Ini teman saya prajabatan juga. Masya Allah. Oke, sama-sama kami tetanggaan. Iya. Ya. Makasih Bapak, Ibu, makasih Pak Dip. Oke, kita lanjutin ya. Kalau kita nanam di Depok gini, di kota Depok, ini kan lahannya terbatas. Kita sesuai nama lingkungan kita. Yang penting bawang ini bisa kita tanam deh. 1 bawang kira-kira nanti jadi berapa Ibu kalau dia udah berkembang biak? Nih, 1 ini nih kecil kan ya, ini Brebes Bapak. Brebes tapi yang kecil nih. Kalau kita dapat anakan, kira-kira bisa gede nggak nih anakannya? Bisa ya. Ini 1 gini hasilnya kalau bismillah ya, dengan izin Allah, kalau dia subur, dia bagus, itu minimal 8. Itu bisa sampai 12-13 anakannya. Jadi 1 gini kita tancap nih. Cut, nanti ke sini panennya tuh penuh deh terakhirnya. Sampai 8 biji, sampai 10 biji, 12 biji, 13 biji ya Pak ya. Nanamnya gimana? Kita pelajari sama-sama. Terus kalau kita mau nanam nggak pakai tanah, nggak pakai media padat, pakai hidroponik ya Bapak ya. Hidroponik juga bisa, cuma ini butuh keahlian, butuh pengalaman, dan butuh kesabaran. Ya, harus sabar. Terus di lahan, kalau memungkinkan kita bikin di lahan pakai bedengan. Cek, kita mulai dengan ini dulu. Ini kalau kita mau berhasil nanam bawang, kita lihat dulu. Ini ada faktor internal. Benih yang kita tanam itu benih berkualitas nggak? Benih betul-betul bibit apa enggak nih? Bedanya bibit sama benih apa ya? Bibit itu biji, kalau benih itu biji, bibit itu tanaman. Oke ya. Berarti ini disebutnya apa, Bu? Itu mah benih. Benih ya. Oke. Sekarang kita mau nanam benih bawang ini. Kalau bawangnya tadi seperti yang kita ceritakan, yang ibu-ibu di kelompok lain yang nanam dari pasar, itu kan benih buat konsumsi. Itu insya Allah tumbuhnya nggak maksimal.
kemungkinannya nggak maksimal. Tapi kalau kita sudah mengusahakan benih yang betul-betul buat benih, buat ditanam lagi, dengan umur tanam berapa? 70 hari. Terus digantung, didiemin berapa hari? 2 bulan. Maka setelah dia akan ditanam, insya Allah hasilnya juga bagus. Terus yang kedua, faktor eksternal nih, iklimnya. Kalau kita nanam bawang di musim hujan yang mataharinya jarang banget, kira-kira bagus apa enggak? Enggak ya. Ya, terus yang kedua, kalau pupuknya kita nggak tahu atau kita asal-asalan atau bahkan kita nggak pupuk, hasilnya bagus apa enggak? Nah, terus kalau kita pengairannya nyiramnya bener apa kagak, sehari disiram apa kagak gitu ya. Nyiramnya nggak tepat, kira-kira hasilnya bagus nggak? Nggak. Oke, media tumbuhnya kelewat padat media tanamnya tadi. Tanah doang ya, tanah doang, padetin aja. Itu kira-kira bagus nggak hasilnya? Nggak. Oke, sip. Ini dia. Ini contoh benih bawang kita nih yang hasil dari VUB, varietas unggul baru bawang merah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan para petani dan dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini yang kita bawa contohnya, yang paling ngetop banget dari kita di sini apa Ibu? Bapak? Brebes ya? Bawang Brebes ya? Wangi, kalau di ini juga garing ya kalau dibikin bawang goreng ya. Terus apalagi pedes-pedesnya lebih. Ya, oke. Sip. Oke, kita sepakat kita mau nanam Brebes di sini insyaallah misalnya ya. Nih, syarat tumbuhnya. Suhu Depok kira-kira ini berapa nih? Depok 30 berapa nih hari ini? 31. Hari ini Depok 31, Beji Timur. 31 derajat. Berarti cocok ya buat bawang kita ya. Cocok. Kelembaban udara 50-70%. Ini ya, ini Depok. Nah, penyinaran minimal 70%. Kalau sehari matahari ada berapa jam bersinar? Dari jam 7 sampai jam 5 itu berapa jam? 7 sampai 12, 5, 8 jam lah ya, sekitar 8 jam. Jadi dari 8 jam itu minimal dia kena sinar 5 jam. Gimana caranya? Ya kalau nanam bawang, jangan kealingan sama pohon jambu. Misalnya kita punya pohon jambu, dia bawa pohon jambu, di bawah kanopi jambu kita kasih bawang, keioman. Iya, lama-lama dia busuk, dia lembab. Paling tumbuh daun doang, umbinya ora ya, umbinya kagak. Ya, tadi berapa jam minimal itu si bawang kena sinar? 5 jam. Cukup bagus-bagus mah 7 jam gitu ya kena sinarnya. Terus apalagi pH tanahnya 5,6 sampai 6,5. Kalau tadi cabai berapa? 5,5 sampai 6,8. Waduh, hadiahnya mana Bapak ya? Ya, saya minta hadiah dari Bapak deh ya. Ya, oke ya. Ini pH tanahnya kalau dia kelewat asam dikasih apa? Dolomit. Kalau dia kelewat basah dikasih apa? Belerang ya. Tapi jarang bererang. diukur pakai alat pH meter. Ada. Nanti Bu Maya akan nemani ibu-ibu. Ya, alat ukurnya gampang gitu ya. Set, ditancap sebentar nih, ditancap cut. Nah, itu pH meter ada yang buat hidroponik, itu buat media cair, ada yang buat media padat. Ibu bapak jangan salah, nanti yang buat hidroponik dipakai buat ginian. Lah, kagak keukur. Iya. Iya. Oke, sekarang bawang itu enaknya di dataran rendah tuh cocok banget ya. Sip, kita lanjutin. Persiapan tanam. Ini kita punya bawang. Kita mau nanam. Sebelum kita tanam, pernah nggak ibu bapak ngalamin bawang itu tiba-tiba busuk? Lagi ditanam, belum dipanen udah kempes, udah busuk, terus batangnya udah patah gitu ya, udah busuk. Ya, itu kenapa? Bisa jadi dia udah keserang penyakit, sama jamur. Nah, makanya untuk mencegahnya sebelum kita tanam, ini kita kasih dengan anti jamur, fungisida ya Pak. Fungisida yang biasa dipakai sama orang di sekitar Jakarta ini, Diten Pak ya. Ya ini, ya contohnya saya bawa nih. Cek. Tukang obat. Ya, Kang Obat ngeluarin obat sakti. Ya, ini ada contohnya. Jadi benih bawang ini sebelum tanam kita apain dulu atasnya?
Iya, buntutnya ini ya. Buntutnya kita potong berapa banyak kita potongnya? Sepertiga. Waduh, nggak usah belajar lagi, kita udah paham ini mah kita ya. Ya. Kita potong sepertiga. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik, karung, ceritanya ini karung ya. Plastik boleh, plastik. Tut, kita masukin, udah dipotong ya. Terus kita kasih, kalau bawangnya 5 biji, kita kasih giniannya berapa banyak? 1 kilo. Atuh. No, kita lihat no. Nah, kita lihat nih. Nih, kalau kita punya 100 kilo, kita punya 1 kintal benih bawang, maka pakainya 1 ons. Mau setengah sendok aja. Waduh. Kalau kita punya sekintal, kasihnya 1 ons. 1 ons fungisida. Jadi kalau kita punyanya 1 kilo, cukup dikasih 1 gram. Kasih 1 gram, udah dipotong-potong, cek sampai rata, cek. Pindahin ke karung, Ibu. Pindahinnya ke karung, jangan di dalam plastik. Kalau di dalam plastik dia lama-lama genye, ya apa namanya? Busuk ya, benyek ya. Muncrat saya ngomong. Sebentar saya minum dulu, aus. Kang Obat aus, Kang Obat. Bismillah. Nah, kan udah di gini nih. Diamin 1 hari sampai 2 hari di karung. Kemudian setelah 1 atau 2 hari, Ibu misalnya, udahlah sehari cukup lah. Nggak apa-apa, sehari juga nggak apa-apa. 2 hari juga nggak apa-apa. Sip. Habis itu, ini kita masukin ke media. Media tadi isinya apa? Sekam, tanah, pupuk kandang. Oke, kalau ada tai cacing, kasih tai cacing ya. Kalau nggak ada, kasih, jangan tai kucing sama tai anjing, bau. Ya. Pak Adam lagi ngopi, terasa asem. Nah, ini kan udah kita potong, Ibu Bapak ya. Kita tancap di sini, kita tanam. Nanamnya seberapa dalam? Nanamnya seberapa dalam? Ya, sebadan. Jangan sampai si yang udah ke kurugan ya. Oke, sip. Nah, tapi sebelumnya si tanah ini diapain dulu ini medianya? Dikasih apa dulu? Disiram, sebelum disiram dah. Seminggu sebelumnya kita kasih SP36. Kasih mana SP36 tadi? Halo, cek. Ah.
kepada